Terima kasih masih bersama kami di Prodi Talk. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita ini, kita saksikan terlebih dahulu video yang satu ini. Halo Prodi Talk, saya mau nanya nih, bagaimana sih peran pemerintah menghadapi era 4.0 dalam perkembangan industri media yang mempengaruhi banyak bidang, salah satunya dalam bidang budaya. Terima kasih. Oke. Menghadapi era digital 4.0 ini, ya berbicara tentang keterkaitan pengaruh tentang budaya dan lain sebagainya, khususnya pemerintah sendiri, ini memang harus benar-benar mempunyai sebuah konsep dan gagasan visi misi untuk bagaimana masyarakat itu memang sadar tentang budaya itu sendiri. Contoh ketika berbicara tentang di pusat pemerintahan berarti berbicara tentang pemain dinas pariwisata dan kebudayaan mungkin ya, yang bisa langsung memberikan sebuah gagasan visi misi ya, agar bagaimana caranya ketika era digital 4.0 ini memang nanti sudah teraplikasi agar masyarakat khususnya budaya-budaya lokal, kearifan lokal ini memang tidak tergerus oleh budaya era digital 4.0 ini sendiri. Mungkin dengan adanya penguatan lagi budaya-budaya tradisional, dihidupkan lagi seperti kesenian-kesenian tradisional dan lain sebagainya, ini memang dihidupkan lagi, yang mana sekarang ini kan banyak kita temuin dari kegiatan-kegiatan budaya tradisional ini sudah seperti mati suri ya, karena dari orang-orang yang tahu budaya sendiri juga sedikit ya, karena adanya era globalisasi, era zaman dan lain sebagainya. Mungkin dengan adanya sebuah giat dari pemerintah yang menganjurkan kepada masyarakatnya, khususnya setiap adat istiadat ya, agar contohnya ketika orang Padang memang harus adatnya seperti apa nih, dihidupkan lagi. Orang Jawa seperti apa adatnya yang sudah hilang, dihidupkan lagi. Mungkin dengan seperti itu akhirnya masyarakat sendiri, walaupun ada sebuah era globalisasi digital 4.0 ini, kita tidak terpengaruh. Justru era itu digital ini kan yang diharapkan adalah dampak positifnya, bukan negatifnya. Akhirnya dengan ada dampak positif ini kita bisa mengambil keuntungan dari era tersebut, bukan justru malah menghilangkan budaya-budaya lokal seperti kearifan lokal dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Ya, kira-kira Bu Latifah ada tambahan? Seperti yang sudah disampaikan Pak Kundori, jadi saya mau menambahkan ya terkait dengan apa yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah ya. Yang pertama itu SDM yang unggul ya. Selain itu zaman boleh semakin maju, teknologis boleh semakin tinggi ya. Tapi kita perlu diingat, kita tidak boleh meninggalkan yaitu kearifan lokal. Salah satunya itu apa? Bahasa ya. Bahasa itu bagian dari budaya ya. Banyak saat ini kita melihat generasi muda ya, generasi milenial bahasanya sekarang itu mereka sudah mulai meninggalkan bahasa daerah mereka. Bahkan mereka mencampur ya, karena perkembangan media itu tadi ya, mereka mencampur, katakanlah kita saat ini tinggal di Batam nih ya. Tidak jarang kita melihat bahasa Melayu dicampur dengan bahasa Korea atau bahasa gaul gitu kan. Iya. Jadi hal-hal yang seperti itu ya boleh mengakulturasi, tapi kita tidak boleh meninggalkan identitas ya. Seperti budaya Melayu itu kan budaya yang termasuk tua selain budaya Jawa, seperti Pak Kun sukunya Jawa. Melayu juga apalagi Melayu itu memiliki banyak ini ya adat istiadatnya. Jadi intinya ya zaman boleh semakin maju ya, tapi kita tidak boleh melupakan atau meninggalkan kearifan lokal seperti itu. Oke, baik. Berarti peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk pelestarian budaya itu sendiri. Oke, baik. Saya mau ke Bapak Michael nih, Pak. Pak, bagaimana konteks pengaruh era 4.0 saat ini terhadap budaya? Simple sebenarnya. Kalau kita misalkan berani untuk membuat diri kita menjadi lebih baik, sebenarnya pengaruh budaya itu tidak akan terlalu signifikan, kecuali misalkan dari diri individu itu sudah tidak lagi menginginkan budayanya sendiri, gitu kan. Contoh misalkan simpel seperti yang Bu Latifah dan juga Pak Kundori tadi jelaskan, kita bicara saja kalau kita udah nggak niat dengan budaya kita sendiri, kita pasti akan pakai budaya lain kok, gitu. Itu kalau misalkan memang orang itu atau misalkan individu tersebut
tidak benar-benar menghayati bahwa oh saya punya budaya gitu. Oleh karena itu sekarang kenapa pemerintah saat ini itu lagi gencar-gencarnya untuk menanamkan semangat nasionalisme kepada setiap diri individu. Nah, untuk membentuk dan juga membentengi hal tersebut gitu. Karena kalau tanpa rasa nasionalisme, kita itu akan terbawa dan hanyut oleh arus budaya luar. Gitu kan? Contoh K-pop. Benar kan, kita bisa lihat saja anak-anak zaman sekarang bagaimana mereka tergila-gila dengan K-pop. Bahasa pun sekarang udah pakai bahasa Korea, tetapi mereka tidak membanggakan bahasa mereka sendiri. Gitu kan. Nah, salah satu cara agar supaya meminimalisir ini, kita tidak bisa membendung bahwa ini pasti akan berkembang lebih luas. Tapi bagaimana cara kita meminimalisir agar supaya ini tidak terlalu luas? Yaitu dengan kemampuan kita untuk memberikan informasi dan juga edukasi kepada para individu-individu tersebut atau kepada para masyarakat luas atau kepada para anak-anak kita gitu, bahwa kita harus nasionalis gitu, bahwa kita harus benar-benar mencintai negara kita. Nah, sekarang kan pemerintah lagi mencanangkan bahwa ketika nanti kita ke luar negeri atau misalkan ketika nanti kita berkunjung ke negara lain, cobalah menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia kan sekarang akan dibikin menjadi bahasa internasional dan itu merupakan suatu betul. Mulai digunakan di beberapa negara. Betul. Dan itu merupakan suatu kebanggaan buat kita. Jadi kalau misalnya kita ke luar negeri gitu kan, ya kita pakai bahasa Indonesia aja gitu. Kalau misalkan mereka nggak ngerti, ya cobalah pakai bahasa Inggris sedikit-sedikit gitu ya. Tapi secara luas kita itu udah harus bisa paham bahwa kita harus berbangga dengan budaya kita yang saat ini. Nah, dengan kita bangga budaya kita memajukan Indonesia dan juga kita mengupgrade diri kita menjadi lebih baik. Saya yakin kita pada masa transisi sekarang pun nanti pada mau masuk 4.0 itu kita udah tidak perlu takut lagi. Gitu. Bahkan sekarang ini kita masih berbicara 4.0, tetapi di luar sana udah berbicara 5.0. Gitu kan. Nah, tapi kita di sini masih dalam masa transisi. Gitu. Kita belum sepenuhnya berada di 4.0, tetapi ketika kita udah berada pada posisi di mana industri udah berubah menjadi 4.0 gitu, kita udah tidak takut lagi gitu. Karena kita udah dibentengi oleh kemampuan-kemampuan kita dan juga cinta tanah air kita gitu, agar supaya apapun budaya yang masuk, apapun teknologi yang masuk, kita tetap bisa membentengi diri kita dengan nilai-nilai yang sudah kita miliki. Gitu kan. Kita bisa saja ikut arus gitu kan. Ikut aja arus gitu. Misalkan 4.0 masuk, ya udah kita masuk. Tapi satu hal yang harus saya ingatkan bahwa janganlah sampai kita hanyut di dalam arus tersebut. Gitu. Kalau gitu saya penasaran nih Bapak Kundori, apakah industri 4.0 saat ini dapat merubah budaya? Kalau merubah pasti bisa, Mbak ya. Karena yang ditanyakan budaya internasional, budaya tradisional atau budaya seperti apa. Kalau berbicara tentang budaya tradisional ya, khususnya era digital 4.0 ini pasti seperti yang sudah saya jelaskan, terus Pak Michael jelaskan, Bu Latif jelaskan tadi, bahwasanya ketika seseorang ini tadi, khusus ya kaum milenial yang sekarang istilahnya melek media gitu ya. Apalagi nanti ketika era industri 4.0 ini memang sudah diterapkan. Bagaimana tidak akan merubah sebuah budaya ketika anak-anak milenial ini, kaum milenial ini sendiri sudah tidak mempunyai sebuah konsep gagasan kecintaan terhadap budayanya itu sendiri. Maka seperti yang dijelaskan Pak Michael, kita boleh mengikuti arus era 4.0 tapi jangan sampai meninggalkan budaya aslinya. Ya, adat istiadat ini memang harus digenggam. Contoh sejarah-sejarah yang terulang dulu. Contoh, banyak dari budaya itu sendiri tidak cinta dengan budayanya, akhirnya diklaim oleh negara lain. Apa yang terjadi? Konflik. Ketika sudah diklaim apa? Katanya itu budaya, akhirnya terjadi sebuah konflik. Padahal itu sebenarnya kesalahan kita sendiri yang tidak mencintai budaya nasional dan tidak bisa melestarikan budaya itu sendiri. Akhirnya ketika diklaim kita bingung. Ya. Tapi ketika ini era digital 4.0 ini terjadi umpamanya, ya, sudah kita masuk, akhirnya anak-anak muda, khususnya generasi milenial yang tidak mempunyai sebuah konsep gagasan kecintaan terhadap budaya sendiri, negara sendiri, saya yakin budaya ini juga akan hilang. Pasti akan terdegradasi. Karena apa? Kita melihat sendiri kok, Mbak. Dari penggunaan internet, ya, handphone dan lain sebagainya, media sosial dan lain sebagainya, bagaimana mereka, anak-anak milenial memang saya omongkan gila bener. Gilanya apa? Sampai mereka sendiri tidak paham tentang budaya adat istiadatnya sendiri. Gitu. Makanya itu kecintaan dan rasa nasionalisme terhadap jiwa seorang milenial untuk menghadapi era 4.0 ini memang harus
ditekankan, dan itu sangat penting, itu menurut saya. Oke, kalau begitu, bagaimana eksistensi budaya-budaya di Indonesia saat ini dengan kearifan lokalnya terhadap perkembangan 4.0 saat ini? Sebenarnya ini ketika terjadi sebuah era digital 4.0 ini sebenarnya ada sebuah momentum yang bagus. Oke. Iya, momentumnya apa? Karena dengan adanya era digital ini, adat istiadat yang dulunya hanya dikenal di perdesaan, di perkampungan dan lain sebagainya, kita bisa memperkenalkan kepada dunia luas dengan menggunakan apa? Era digital ini tadi. Kita bisa share di internet, ya kita bisa masuk dalam ranah teknologi informatika, internet, televisi dan lain sebagainya. Dengan demikian, tapi sekali lagi bahwasanya kecintaan ini tadi terhadap budaya ini perlu ditekankan dulu. Ya, kalau ini sudah melekat, kecintaannya sudah melekat, baru nanti ketika era digital 4.0 ini bagaimana kita menyebarluaskan agar budaya Indonesia ini sebenarnya budayanya sangat banyak sekali, beragam sekali, ya, dan perlu kita cintai gitu loh. Walaupun sudah disebarkan kemana-mana, akhirnya apa, dengan era digital 4.0 ini masyarakat ataupun negara-negara lain, orang-orang yang ada di negara lain tahu bahwasanya Indonesia itu adalah banyak sukunya gitu. Oke, kalau begitu bagaimana nih kolaborasi mempertahankan budaya dengan media? Baik. Salah satunya yaitu dengan adanya teknologi seperti adanya media online, ya kan? Dan salah satunya media sosial ya. Banyak ya saat ini yang berkaitan dengan media itu kan kita bisa lihat di Instagram, kemudian di Facebook ya kan, maupun di media online lainnya. Nah, ini salah satu kolaborasi antara budaya dan media ya, sekaligus untuk memperkenalkan budaya kita. Salah satunya yaitu kita memiliki banyak suku nih, ya kan? Kita ada suku Jawa, kemudian Sunda, Minang dan lain sebagainya. Nah, disitulah peran media dalam memperkenalkan budaya kita di mata luar, di mata internasional seperti itu. Oke. Kalau gitu bagaimana nih pandangan Bapak dan Ibu sendiri terkait dengan peluang terhadap perkembangan era industri media saat ini? Kalau tadi kan dalam bidang budaya, nah bagaimana dalam bidang bahasa, wisata, ekonomi? Gimana kira-kira? Mungkin dari Bapak Michael dulu. Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang peluang, semua itu ada peluangnya ketika kita memanfaatkan media. Oke. Gitu ya. Kita mampu memperkenalkan apa yang ada di dalam Indonesia ini, atau di dalam diri kita, atau di dalam apapun itu, untuk menginformasikan bahwa ini loh kita ada, gitu loh. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat kita bingung apa yang harus kita lakukan gitu, ya kita gunakan aja sosial media, gitu. Memperkenalkan budaya, gunakan sosial media. Memperkenalkan dunia brand atau misalkan dunia bisnis, gunakanlah sosial media. Jadi kalau misalkan keterkaitan antara dunia budaya, media, bahasa, apapun itu, sebenarnya media sosial dan juga perkembangan industri 4.0 itu ini sangat-sangat bisa dibilang berpotensi. Gitu. Cuman tetapi satu hal yang harus kita pahami bahwa setiap berbicara tentang sosial media, setiap kita berbicara tentang media dan juga media konvensional dan lain-lain sebagainya, pasti ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Gitu ya. Kita tinggal lihat aja, kita menempatkan porsi kita itu pada tempat yang mana. Gitu. Ketika menggunakan sosial media, gunakanlah secara bijak. Gitu kan. Ketika kita menggunakan media konvensional, gunakanlah itu secara bijak. Gitu ya. Jadi jangan pernah menggunakan segala sesuatu itu yang keluar dari konteks nilai-nilai yang sudah kita miliki. Gitu. Yang dimaksud dengan nilai-nilai sini ya pegangan hidup kita, budaya kita, norma dan aturan yang telah berlaku seperti apa. Kan nggak mungkin ngebully orang di sosial media, gitu kan. Atau misalkan melakukan kekerasan terus kita videoin, nah itu kan nggak mungkin seperti itu. Jadi gunakanlah sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kita miliki dan diajarkan kepada kita. Kalau dari saya sih seperti itu. Iya, kalau Bapak Kundar gimana? Ada pandangan lain atau tambahan? Kalau mau berbicara tentang apa sih sebenarnya dampak ataupun pengaruh dari era digital 4.0 ini terhadap wisata, ekonomi, budaya, itu pasti berdampak, Mbak. Karena gini, tapi tergantung siapa yang menggunakan dan bagaimana digunakan, kan gitu. Saya sudah jelaskan bahwasanya budaya ini tadi yang biasanya dikenal hanya orang-orang tertentu saja. Mungkin yang kenal hanya orang budaya itu sendiri, dari budaya itu sendiri. Akhirnya dengan adanya era globalisasi ataupun era digital ini, budaya ini akhirnya sampai tersebar ke mancanegara. Akhirnya dikenal budaya ini, itu yang budaya.
Wisata juga seperti itu. Yang wisatanya umpamanya air terjun di hutan karena ada sebuah era digital akhirnya di-post ya, akhirnya di media, dimasukkan di media, akhirnya orang semua tahu. Akhirnya menjadi sebuah wisata ya. Dan orang-orang mancanegara akhirnya datang. Ya, ekonominya pasti ketika penggunaannya ini benar, berarti ekonomi dari masyarakat yang menggunakan ini dengan benar, akhirnya akan terjadi sebuah taraf ekonomi yang bagus. Akhirnya yang dari mungkin penghasilannya standar dengan adanya penggunaan media ini tadi, akhirnya meningkat gitu. Jadi kembali lagi bahwasanya seperti yang saya jelaskan awal tadi, era digital 4.0 ini seperti pisau yang bermata dua. Ya, ada negatifnya seperti yang dijelaskan oleh Pak Michael, ada negatif dan positifnya. Tinggal bagaimana kita akan mengaplikasikan era itu. Bagaimana kita akan menyongsong dan melakukan ataupun konsep yang kita gagas nanti untuk menyongsong itu seperti apa. Kalau kita bisa merealisasikan dalam bentuk yang positif, maka akan terjadi positif pada kita. Tapi kalau hanya untuk apa ya istilahnya untuk pamer saja ya gitu ya, seperti anak-anak kaum milenial sekarang ya, akhirnya terjadi sebuah budaya-budaya K-pop dan lain sebagainya, budaya-budaya dari media yang akhirnya diabsorpsi, yang akhirnya menjadi sebuah budaya kekinian gitu ya. Yang mana budaya itu sendiri sebenarnya diadopsi dari budaya-budaya nggak tahu dari mana budayanya, dan mereka bangga gitu loh. Makanya untuk kaum milenial, pesan saya yang pertama adalah tanamkan kecintaan terhadap adat istiadat dan negaranya sendiri. Ya, yang jelas nasionalisme ini memang harus dan wajib tuh hukumnya, itu menurut saya. Oke, kalau Bu Latifah gimana? Ada tambahan, Bu? Oh, dari saya cukup karena sudah mewakili apa yang disampaikan oleh Pak Kundori. Oke, baik. Nah, terakhir nih, Bu. Tantangan perguruan tinggi sendiri untuk menghadapi era 4.0 dalam perkembangan industri media dan perubahan kebudayaan itu sendiri. Bagaimana? Mungkin dari Ibu dulu deh. Yang pertama itu perguruan tinggi ya, harus responsif ya dengan perkembangan saat ini ya. Kita boleh mengikuti arus tapi jangan terbawa arus gitu ya. Maksudnya apa ya? Kita harus mempersiapkan diri ya. Salah satunya yaitu dengan adanya transisi 4.0 ini yaitu salah satunya mungkin kurikulum didesain dengan teknologi yaitu digital. Kalau dulu kita untuk mengikuti perkuliahan tuh hanya di dalam kelas ya. Mungkin next kita tidak melulu di dalam kelas ya. Misal cukup dengan conference ya kan, atau melalui media teknologi ya, atau melalui media sosial. Latihan. Ya, seperti itu. Oke, bagaimana Bapak Michael? Ada tambahan? Kalau dari saya sendiri lebih kepada bagaimana membentuk karakter dari setiap mahasiswa. Gitu ya. Itu sebenarnya tantangan terbesar dari universitas. Selagi kita membentuk karakter, kita membentuk yang lain itu udah gampang. Kita kasih mereka teknologi, mereka udah tahu bagaimana cara menggunakannya. Kita kasih mereka dalam bentuk apapun teknologi itu mereka udah tahu positifnya harus gimana, negatifnya harus gimana. Jadi untuk kedepannya pengembangan karakter yang sangat penting untuk universitas kembangkan. Gitu. Setelah itu barulah kita berbicara tentang kurikulum. Nah, kurikulum mau dibentuk di dalam format digital, kurikulum mau dimasukkan ke dalam bentuk media-media tradisional maupun media-media modern, itu tinggal tergantung. Tetapi karakternya dulu yang dibentuk. Kalau dari saya sih seperti itu. Karena tanpa karakter akan susah ke depannya. Kalau kita tidak memiliki karakter, kita kasih media, mereka bisa sesuka hati bikin media. Gitu kan? Mereka bisa sesuka hati menggunakan itu tanpa memanfaatkannya itu dengan baik. Gitu. Karena itu aku bilang, semuanya itu harus kembali lagi kepada individu itu sendiri. Gitu. Karena itu penting sekali bagi setiap universitas untuk membentuk suatu apa yang dinamakan dengan karakter individu. Seperti itu kalau dari saya. Kalau Bapak Kundori sendiri, bagaimana Pak? Mungkin nambahin dari statementnya Pak Michael ya. Mungkin udah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Michael. Terus yang kedua, di dalam kampus ketika menghadapi era 4.0 ini memang harus satu yang jelas bahwasanya bukan hanya berbicara tentang teoritisi saja, gitu ya. Yang penting, yang pertama adalah penanaman karakter dulu, seperti yang dijelaskan oleh Pak Michael, karakter, kecintaan dan lain sebagainya hingga menjadi sebuah soft skill. Tapi ketika kita berbicara tentang teoritisi saja, tanpa kita aplikasikan dalam sebuah mungkin studi lapangan dan lain sebagainya, mungkin dengan adanya era digital 4.0 ini,
mungkin kampus harus lebih responsifnya apa? Ya itu tadi, yang seperti dijelaskan Ibu Latifah, bahwasanya harus ada sebuah kuliah di lapangan, ya kuliah lapangan, studi lapangan dan lain sebagainya, agar mereka memang tidak berbicara tentang teoritisi saja. Ya, akhirnya mereka mahasiswa ini mempunyai sebuah apa ya? Mempunyai sebuah konseptual selain teori juga prakteknya sudah jelas gitu. Umpamanya yang teknik industri mereka ada sebuah studi lapangan di industri. Akhirnya dengan demikian mereka paham bahwasanya oh ini ternyata era-era terbaru yang digunakan ataupun alat-alat dalam industri yang memang terbaru yang digunakan. Akhirnya mereka bisa mengaplikasikan teori. Akhirnya teori yang didapat di kampus itu bukan serta-merta hanya dihafal saja, tapi memang benar-benar diaplikasikan. Itu menurut saya. Oke, baik. Perkembangan dan juga perubahan teknologi membentuk aspek-aspek sosial dalam masyarakat, bergeser bahkan dapat merubah sikap dan perilaku serta budaya. Hal ini dipengaruhi oleh media-media yang perkembangannya tidak hanya dipandang sebagai hal-hal yang positif dan negatif. Persoalan ini semakin terlihat dengan kondisi yang berkembang saat ini menggunakan teknologi, bahkan hal-hal sering dikenal dengan istilah 4.0. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di Prodi Talk. Ya pemirsa, tetap saksikan Prodi Talk episode mendatang dengan pembahasan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan yang selalu menarik untuk diikuti tentunya. Saya Lydia beserta dengan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.